Maskernya mau saya buka? Jangan. Bapak itu di mana? Bapak di rumah, ibu di? Maksudnya di rumah mana? Udah siap? Udah pada kumpul? Ya, sorry. Udah siap semuanya? Banyak, Ki. Gak ada yang bisa gantiin adik gua, Ki. Keji banget kelakuanmu, pikiranmu apa? Yang ngedidik dari kecil. Gak pernah nyakitin anak gua. Gua sebagai orang tuanya gak pernah nyakitin, gak pernah nyentil, gak pernah mukul. Adik saya sekolah, Ki. Bukannya tawuran, bukan. Kecuali adik saya tawuran, Ki. Boleh kalian gitu, Ki. Adik saya pulang ke rumah. Bukan kamu orang tuanya, Ki. Bantuan semua. Tolong ya, Pak. Kita tangkap, Bu. Nanti kita pemeriksaan secara maksimal juga, Bu. Nanti kita limpahkan kepada jaksa dan juga ke pengadilan. Setimpal ya, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Udah kerja kerasnya ya. Ini baru saya nih. Luapin hati saya. Dari kemarin saya anak-anak. Percayakan kepada kepolisian, jaksa, sama pengadilan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Ya, amin ya, Pak ya. Makasih banyak, Pak. Hukum aja, Pak. Hukum aja. Adik saya mau pulang, bukannya mau tawuran, Pak. Pak, hukum aja ya, Pak ya. Seberat-beratnya hukuman dia ya, Pak ya. 17 tahun. Oh, masih 17 tahun, 11 bulan. Nggak 20, Pak. 17 tahun 11 bulan. 20, Pak. 20, Pak. Anak saya meninggal, Pak. 20, Pak. Anak saya meninggal, Pak. Kehilangan banget, Turut Pak. berduka ya, Bu. Ini kita akan pemeriksaan profesional dan maksimal. Kita nanti limpahkan ke jaksa dan pengadilan. Pokoknya saya minta yang setimpal itu mati aja, Pak. Anak saya tuh bukan yang tawuran, mau pulang itu teh. Tahu-tahu teh udah kalau nggak bisa 20 sampai mati aja, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Bapak ini kan dia kan mantan napi ya. Itu juga insya Allah ada pemberatan. Ya, amin. Terima kasih ya Pak atas bantuannya semuanya. Lihat tuh dia demi keadilan Dede. Ya Allah, Dede, hukum kayak Dede. Anak bager, anak soleh ya, Dede. Ya Allah, Dede. Sampai berjuang sedikit sampai titik darah penghabisan, dia nggak pernah capek. Setiap hari ngetek TikTok, Instagram, Polresta Humas. Ke ruangan, Bu. Sebagian dari upaya preemptif dan preventif kita, dan juga yang pada hari ini kita press release ini adalah upaya represif kita ya atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian, bahwa saya ingatkan kembali bahwa kejadian ini terjadinya itu 10 Maret 2023, 2 bulan yang lalu, dan tersangka ini kita amankan ya, itu kemarin ya dari Jogja ya, bahwa kejadian saat itu tanggal 10 Maret itu ya diawali dengan bahwa 3 tersangka, salah satu tersangka namanya Bani ya. Bani ini sebagai pemilik motor dan juga pemilik senjata tajam ya. Dia mendapatkan tantangan dari saudara Ambon ya melalui Instagram ya.
dan membuat Bani menjadi emosi ya. Lalu Bani ya mengajak temannya ya, teman sekelas ini, ada Salman dan ada ASR yang sekarang ini kita amankan. Jadi mereka 3 orang itu teman sekelas. Mereka bersepakat untuk mencari Ambon. Namun Ambon yang dicari tidak ketemu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari aliansi sekolah yang merupakan bagian dari aliansi sekolah yang dicari. Nah, kemudian mendasarkan pada ciri-ciri seragam, ya, pelaku ini ya melakukan tindak pidana menyabetkan ya gobang senjata tajam tersebut ke korban. Ya. Korban dan tersangka ini tidak ada urusan secara pribadi. Ya. Korban bersama teman-temannya waktu itu sedang pulang sekolah, selesai melaksanakan ujian. Ya. Kemudian tiba-tiba pelaku ya hanya mendasarkan pada warna seragam yang merupakan bagian dari aliansi yang dimusuhi oleh si pelaku ya, kemudian menyabetkan gobang tersebut sehingga korban meninggal dunia ya beberapa saat, beberapa jarak di sekitar TKP ya. Kemudian kita lakukan penangkapan kurang dari 1 kali 24 jam, 2 tersangka tertangkap, baik itu yang memiliki gobang, baik itu yang mengendari motor, dan juga yang digonceng di bagian tengah motor ya. Jadi yang di depan dan di tengah sudah kita amankan dalam tempo 1 kali 24 jam, kurang dari 1 kali 24 jam. Nah, untuk tersangka yang kita amankan ini pelarian waktu itu ya, karena waktu itu setelah melakukan tindak pidana dari 3 tersangka ini ke sekolah ya, kemudian tahu bahwa 3 tersangka ini dicari oleh polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. 3 tersangka ini melarikan diri ya. 2 berhasil ditangkap waktu itu di daerah Banten. Nah, kemudian 1 ini melarikan diri ya. Setelah kita tangkap, kita dapatkan keterangan bahwa pelaku ini ya ke Cianjur ya, setelah dari Bogor. Nah, ke Cianjur itu ketemu dukun ya, berharap tidak bisa ketangkap ya. Kemudian lanjut ke terminal Kampung Rambutan Jakarta ya. Kemudian dari terminal Kampung Rambutan menuju Jogja. Dari pelaku ini berpendapat kenapa ya berlari ke Jogja, karena dipikir bahwa di Jogja itu biaya hidup murah dan lain sebagainya. Kemudian pelaku ini ya sempat di Jogja tidur di terminal-terminal, kemudian di masjid-masjid ya, dan juga mengganti namanya dengan nama Dian ya. Dengan nama Dian ya, mengaburkan namanya. Jadi tidur di masjid, tidur di terminal, kemudian menjadi pengamen ya. Jadi upaya bertahan hidupnya adalah dengan mengamen dan kemudian bekerja di warung Indomie ya di daerah Bantul, Yogyakarta. Dan kemudian tim kami dari Polresta Bogor Kota terus melakukan upaya-upaya pengejaran terhadap pelaku ya. Dan didapatkanlah pelaku saat itu di Jogja dan kita amankan, kita bawa ke Polresta Bogor Kota. Kita jerat pelaku ya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dengan bunyi sebagai berikut bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan juga barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Perlu diketahui bahwa tersangka ini ya, sebelumnya juga adalah seorang residivis, pernah melakukan jambret ya, kemudian menjalani tahanan di Polsek Kelapa Nunggal, kemudian berlanjut di lapas ya. Demikian hasil penyelidikan ya dari petugas reserse juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Kita gabungkan itu semua ya, dan didapatkanlah data ya, bahwa pelaku berada di Jogja.
Kita melakukan komunikasi ya, baik dengan semua pihak yang diduga, melakukan komunikasi dengan pelaku ya. Tidak ada dugaan keluarga kan bahwa Andi untuk berbicara kemana-mana Pak? Dari keluarga tidak mengetahui keberadaan dari tersangka ini. Untuk pihak pelarian pelaku. Sementara kita dalami dulu ya. Sementara belum ada ya. Untuk motif? Untuk motif ini karena yang tadi sudah saya sampaikan bahwa karena ada tantangan via IG. Jadi Bani ini dia memasang fotonya di daerah tempatnya aliansi dari si Ambon tadi. Ini inisial, Ambon itu adalah inisial ya, inisial atau sebutan. Jadi bukan mewakili nama suku tertentu, bukan. Jadi ini adalah suatu aliansi bagian dari aliansi SMA itu atau SMK. Nah itu. Nah kemudian karena merasa tertantang atas kenapa foto kamu ini ada di wilayah saya istilahnya gitu ya. Nah ini menantanglah dari si Ambon ini kepada si Bani. Nah, Bani merasa tertantang, mengajaklah si Salman dan juga tersangka yang kita amankan. Dan dari 3 tersangka ini melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian